Cara memelihara ikan koi agar cepat tumbuh besar. Seringkali terdengar keluhan dari para pemelihara ikan koi, mengapa koi-koi mereka tidak bisa besar meski sudah diberi pakan yang cukup dan dipelihara di dalam kolam dengan benar. Namun demikian, yang dimaksud dengan koi besar tentu relatif, tergantung dari kebiasaan yang mereka lihat. Pada umumnya, untuk koi lokal ukuran 50 cm sampai 60 cm itu sudah termasuk kategori ikan koi besar. Namun, jika dibandingkan dengan koi impor, maka koi impor relatif lebih cepat pertumbuhannya dan tentu bisa jauh lebih besar dibandingkan ikan koi lokal. Panjang ikan koi impor bahkan bisa mencapai lebih dari 100 cm. Nah, mengapa ikan koi impor tumbuh lebih cepat? Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud koi lokal dalam video ini adalah koi yang dibudidayakan di dalam negeri dan biasanya diproduksi oleh para petani ikan koi di daerah Blitar, Sukabumi, dan beberapa daerah lainnya. Sedangkan ikan koi impor adalah koi yang langsung didatangkan dari Jepang. Lalu apa bedanya terkait dengan pertumbuhan ikan koi? Jika ikan koi masih kecil, ukuran di bawah 10 cm, baik koi impor maupun koi lokal, bentuk badannya mirip dan kualitas warnanya pun juga tak berbeda jauh. Namun demikian, bagi yang sudah berpengalaman, akan dengan mudah membedakan mana ikan koi lokal dan mana ikan koi impor meski tumbuhnya sama-sama kecil. Untuk ikan koi ukuran kecil di bawah 10 cm, ikan koi impor dan ikan koi lokal sepintas tampak sama. Namun, dalam perkembangannya, pertumbuhan ikan koi impor relatif lebih cepat dibandingkan ikan koi lokal. Hal yang membedakan ikan koi asli impor dan lokal ketika sudah sama-sama dewasa, terutama adalah pada bagian kepala, yaitu bentuk mulut dan badan secara keseluruhan selain kualitas warnanya. Meski demikian, tidak semua koi lokal lambat dalam pertumbuhannya dan tak bisa tumbuh besar. Demikian juga sebaliknya untuk koi impor, ada pula yang tetap kuntet atau bogel dan tak bisa tumbuh besar meski telah dirawat dengan beri pakan yang bagus sekalipun. Tingkat kecepatan dalam pertumbuhan badan ikan terutama sangat dipengaruhi oleh faktor genetika yang diwariskan oleh pasangan induknya, selain mutu pakan dan proses pemeliharaannya tersebut. Sebagaimana diketahui, budidaya ikan koi di Jepang telah dikembangkan sejak 200 tahun lalu dan kini telah menjadi industri pertanian besar dan modern. Ikan koi asal negeri Sakura juga telah dipasarkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika koi breeder di Jepang telah mampu memproduksi koi dengan kualitas yang lebih baik daripada petani koi lokal di dalam negeri kita. Karena di Jepang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi, maka para pembudidaya koi di sana harus memanfaatkan musim dengan sebaik-baiknya, sebab mereka tak bisa memijahkan ikan koi di sembarangan waktu. Tidak seperti kondisi iklim di Indonesia, yang mana para pembudidaya ikan koi lokal bisa memijahkan ikan koi kapanpun sesuai yang mereka inginkan. Para petani ikan koi di Jepang hanya bisa memijahkan ikan koi pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu ketika menjelang musim panas atau mulai sekitar bulan April sampai dengan Juni setiap tahunnya. Dan selain itu, jika musim dingin tiba,
maka air sungai dan danau membeku dan semua koi dipindahkan ke dalam kolam indoor dengan menggunakan sistem pemanas air atau water heater untuk menjaga agar koi mereka tetap bertahan hidup. Dan ketika tiba musim dingin, koi dipindahkan ke dalam ruangan khusus. Dalam rangka pemijahan ikan koi, mereka benar-benar memiliki indukan koi atau oyagoi terbaik dengan sangat selektif. Indukan ikan koi yang digunakan hanyalah ikan koi yang sudah cukup dewasa dengan ukuran panjang badan setidaknya berukuran 70 cm dan berumur 3 tahun atau lebih. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan anakan ikan koi yang baik dan dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi besar. Dan sangat berbeda sekali kondisinya dengan para petani koi lokal, yang mana indukan ikan koi yang digunakan dalam pemijahan rata-rata panjangnya tak lebih dari 60 cm. Secara genetika, induk betina akan menurunkan sifat-sifat fisiologis kepada anak-anaknya. Jika indukannya besar, maka anak-anaknya juga sangat berpotensi nantinya menjadi ikan koi yang besar pula. Demikian juga sebaliknya, jika indukan koi yang lokal kita rata-rata panjang badannya maksimal hanya 60 cm, maka tentu kita juga sangat sulit untuk mendapatkan keturunan koi jumbo dengan panjang di atas 80 cm. Contoh ikan koi induk oyagoi yang digunakan oleh pembudidaya koi di Dainichi Koi Farm di Jepang untuk menghasilkan keturunan berkualitas yang sangat berpotensi menjadi koi cepat besar jumbo. Jika seekor koi bukan merupakan keturunan dari indukan yang besar, maka meskipun dirawat dengan menggunakan pakan terbaik sekalipun, tetap saja badannya tak bisa besar. Oleh karena itu, jika dilakukan perbandingan terkait pertumbuhan badan antara koi lokal dan koi impor yang dipelihara pada kolam yang sama, dimulai dengan ukuran dan kualitas pakan yang sama, maka sudah barang tentu koi impor relatif lebih cepat pertumbuhannya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui mana koi yang berasal dari keturunan koi jumbo dan mana yang tidak? Tentu saja yang dapat mengetahui secara pasti hanya Tuhan dan petani koi yang membudidayakannya. Meski demikian, biasanya ikan koi yang berpotensi jumbo dapat diamati pada bagian pangkal ekornya yang tampak tebal dengan struktur tulang tertentu. Terlepas dari manapun keturunan indukannya, yang terpenting dalam memelihara ikan koi adalah Anda dapat memperoleh ikan koi yang sehat dengan warna-warna indah sebagai penghias kolam. Jika Anda ingin memiliki ikan koi yang bisa tumbuh besar atau koi jumbo, maka Anda dapat membeli koi impor, namun tentu dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun demikian, yang pasti adalah bahwa kondisi kolam Anda harus benar-benar baik agar dapat memaksimalkan pertumbuhan ikan koi sesuai yang diharapkan. Mengapa ikan koi yang Anda pelihara tidak bisa besar atau lambat sekali pertumbuhan badannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan badan ikan koi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah genetika. Faktor utama sebagai penyebab koi tak bisa besar adalah faktor keturunan atau genetika. Secara umum, karakter yang dimiliki pasangan indukan ikan koi, terutama indukan betina, akan menurunkan kepada anak-anaknya. Di dalam suatu proses pemijahan, jika indukan koi yang digunakan memiliki bentuk badan yang pendek, tentu saja akan sulit menghasilkan anakan-anakan ikan koi yang bisa tumbuh
cepat dan besar. Yang kedua adalah ruang pemeliharaan. Yang dimaksud ruang pemeliharaan di sini tentu adalah kolam di mana koi dipelihara. Kolam yang terlalu sempit dengan air yang dangkal akan membatasi ruang gerak ikan koi. Koi juga perlu ruang gerak yang cukup untuk memberi kesempatan organ tubuhnya tumbuh secara normal. Oleh sebab itulah, jika Anda memelihara ikan koi di dalam kolam minimalis, maka pertumbuhan koi Anda juga tak bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah populasi koi. Jumlah koi yang dipelihara di dalam sebuah kolam juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan koi. Semakin banyak jumlah ikan koi yang ada, tentu akan mengurangi laju pertumbuhannya. Ikan koi masih berukuran di bawah 20 cm tosai, sedangkan berada pada masa pertumbuhan. Oleh sebab itu, sebaiknya dipelihara di dalam kolam yang tidak terlalu padat populasinya. Selanjutnya adalah faktor pakan. Kualitas pakan yang diberikan kepada ikan koi juga sangat penting diperhatikan. Ikan koi dalam masa pertumbuhan, kira-kira umur di bawah 1 tahun, memerlukan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Oleh sebab itu, peliharalah pakan yang sesuai kebutuhan ikan koi Anda, terutama untuk mempercepat pertumbuhannya. Gunakan pakan bermutu tinggi agar koi Anda dapat tumbuh maksimal. Selanjutnya, kualitas air. Memelihara ikan koi sejatinya adalah merawat air kolam. Mengapa demikian? Sebab koi hanya dapat hidup dengan baik jika berada dalam air yang terjaga kualitasnya. Oleh sebab itu, sering-seringlah mengukur parameter air kolam Anda. Koi dapat tumbuh secara maksimal jika berada di dalam air dengan tingkat TDS yang rendah di bawah 100. Selanjutnya adalah oksigen. Ikan koi memerlukan oksigen yang cukup di dalam air kolam agar dapat tumbuh secara normal. Oleh sebab itu, jika kolam Anda cukup dalam, maka diperlukan tambahan aerasi. Rendahnya kadar oksigen yang larut dalam air akan membuat koi lemas dan tak bertenaga. Bahkan jika kadar oksigen di bawah minimal, maka membuat koi kesulitan bernafas dan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya, gender. Tingkat pertumbuhan ikan koi betina dan koi jantan berbeda. Pada umumnya koi betina lebih cepat tumbuh besar dibandingkan koi jantan. Namun demikian, hal ini juga tak lepas dari faktor genetika. Jadi, jika ada ikan koi yang tumbuh lambat, bisa saja itu adalah koi jantan. Selanjutnya, arus air. Pergerakan air kolam juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan koi. Jika air kolam Anda tampak diam atau tenang, hal ini membuat ikan koi kurang aktif bergerak. Oleh sebab itu, tambahkan pompa untuk membuat arus air yang cukup sehingga koi menjadi lebih aktif bergerak. Ikan koi yang bergerak aktif akan mempercepat pertumbuhannya. Nah, demikian pemirsa video yang dapat saya tampilkan dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang cara memelihara ikan koi agar cepat tumbuh besar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.